Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan, kita bisa memuji dan meninggikan Tuhan. Untuk itu saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan materi malam hari ini saya akan memberikan judul perbedaan antara iman dan kesombongan. Nah, untuk itu saudara, saya tunggu kita akan cari kitab suci kita di Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya akan tunggu sampai saudara mendapatkan ayat ini. Kalau sudah ketemu, saudara-saudara, saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Aku menyanggupi semuanya dalam Hamasiah yang mengkuatkan aku. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita, saudara-saudara. Kalau di ayat ini dikatakan, aku menyanggupi. Menyanggupi itu berarti seolah-olah kayak kita mau melakukan sesuatu, kita sanggup untuk melakukannya. Tetapi kalau saudara membaca di dalam teks bahasa Inggris, di sana dikatakan, I can do all things through Hamasiah which strengthen me. Yang artinya, aku dapat melakukan segala perkara melalui Hamasiah yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saya katakan bahwa iman dan kesombongan itu mirip sekali? Kalau kita katakan, aku dapat melakukan segala perkara, terus orang akan berkata apa? Sombong. Tidak usah sombong-sombong lah. Yang biasa-biasa saja. Wong hidup itu kan tinggal dijalani. Nggak usah terlalu sombong. Atau nggak usah terlalu muluk-muluk. Nanti nek nggak jadi kamu malu. Terus kitanya gimana? Oh iya ya. Ya nek ora sida piye? Kalau nggak jadi gimana? Wah, memang benar ya, kita nggak boleh ngomong gede-gede. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara perbedaan antara iman dan kesombongan. Karena kata-kata iman itu mirip dengan orang sombong, tetapi itu bukan kesombongan. Kalau kita tidak memahami hal ini, saudara-saudara, maka akhirnya kita akan tercampur aduk. Oleh karena itu, mari kita akan belajar lebih dalam. Ada satu pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada saudara. Pernahkah saudara merasa kalau diri saudara itu sombong? Saya mau tanya, siapa di antara saudara yang merasa, aku tuh pernah sombong? Tolong angkat tangan. Yang tidak angkat tangan? Justru yang tidak angkat tangan itulah yang sombong, saudara. Kenapa? Karena orang yang mau mengakui kekeliruannya, itu sebetulnya orang yang rendah hati. Sama seperti kalau dibilang, wah, kamu kok hebat ya? Enggak. Ditolak, saudara. Padahal di dalam hatinya berkata apa? Iya loh, aku hebat loh. Itu sebetulnya sombong, saudara. Seharusnya ketika orang berkata, kamu hebat ya? Ya, haleluya, puji Tuhan. Yang membuat aku hebat hanya Bapak Yahweh.
Jadi semua itu dikembalikan kepada dia. Nah, kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mendeteksi apakah benar saya ini sombong atau saya beriman. Sebetulnya kalau ditanyakan sombong atau beriman, itu yang bisa mendeteksi bukan orang lain. Tetapi yang mampu mendeteksi aku sombong atau tidak adalah dirinya sendiri. Misalnya orang berkata, bro, kamu tahu nggak? Aku ini ganteng loh, aku kaya raya loh. Sombong atau tidak? Sombong. Dengan kamu mengatakan seperti itu, sebetulnya orang akan mengatakan apa? Orang lain ada yang lebih ganteng dari kamu. Orang lain ada yang lebih kaya dari kamu. Betul nggak, saudara? Nggak usah dibeberkan ke orang luar. Tapi sikap hidupmu akan menjadi penentu engkau berjiwa baik atau tidak. Ada satu ungkapan lagi yang berkata begini, lebih baik sombong daripada minder. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa orang kok bisa minder? Itu penyebabnya banyak, saudara. Bisa saja orang itu menjadi minder karena dia sering dibuli oleh orang lain. Berkali-kali dia dibuli. Orang bisa minder karena berkali-kali mengalami kegagalan. Orang bisa minder karena dia sering mengalami kekecewaan. Nah, oleh karena itu, saudara, kenapa bisa minder? Karena melihat kekurangan diri sendiri dengan membandingkan kepada orang lain. Padahal ada orang lain yang jauh lebih buruk dari kita. Jadi, jangan kita melihat kekurangan kita. Tetapi pandanglah bahwa sebetulnya di luar sana ada begitu banyak orang yang lebih buruk dari kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat itu adalah kemampuan di dalam diri kita. Saya memberitahu kepada saudara sekalian bahwa kita masing-masing, ini menurut kitab suci loh ya, diberi talenta oleh Tuhan. Apakah saudara cuma dapat 1 talenta? Saudara bisa dapat 5 atau 4 atau 3? Masing-masing Tuhan sudah lengkapi. Selama kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah melengkapi keunggulan yang ada di dalam diri kita. Cuman masalahnya kita itu nggak ngerti, saya itu unggulnya di bidang apa. Hanya itu masalahnya, saudara. Terus bagaimana kalau ada orang yang cacat? Saya katakan orang cacat pun dia diberi kemampuan lebih dari orang yang sehat. Faktanya kita sering melihat di televisi orang-orang yang katakanlah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Yang sangat terkenal itu Nick Vujicic. Seperti apa dia menjadi seorang motivator dunia? Dia adalah seorang penginjil sisan. Padahal tangan dan kakinya nggak ada, cuman kecil saja. Tetapi dia bisa berenang, dia bisa setir mobil, bahkan dia bisa menerbangkan pesawat. Kita belum bisa, saudara. Bahkan kalau saudara lihat autobiografinya, Nick Vujicic bahkan mendapatkan seorang istri yang sangat cantik dan sekarang sudah punya anak. Jadi kita tidak boleh melihat pada diri kita yang ada kekurangannya. Tiap manusia pasti punya kekurangan. Amin. Tapi lihatlah potensi yang ada di dalam diri saudara. Ini akan terus berkaitan. Saya berbicara tentang iman dan kesombongan. Berkenaan dengan bicara tentang keminderan. Memang kita tahu ada orang yang sombong, saudara. Nah, orang yang sombong itu adalah orang yang salah paham tentang kehidupan.
Karena dia tidak tahu bahwa ada orang yang memiliki kelebihan dari kita. Jadi kita kadangkala punya visi dan impian. Saya punya keinginan seperti ini, tapi nggak terwujud karena kita tuh salah menempatkan visi dan misinya. Ketika kita memiliki visi yang besar, begitu orang menekan kita, ojo sombong, langsung kita ngelokro, saudara. Nah, malam hari ini saya akan ajarkan kepada saudara sekalian, agar saudara punya iman, punya keyakinan, dan keyakinanmu itu terwujud. Setidak-tidaknya saudara bisa merasakan nikmatnya hidup di dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia ini. Kalau saya berbicara iman, tidak harus menyangkut masalah materi, sekalipun materi itu adalah bagian dari kita yang memiliki iman. Tetapi tidak selalu berada di situ. Kita bisa memiliki keluarga yang harmonis. Itu adalah keinginan dari setiap orang. Kita hidup dalam keadaan sehat. Kita bisa jalan-jalan pergi ke sana kemari. Itu juga merupakan bagian dari keinginan setiap manusia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akan membenahi terlebih dahulu apa yang harus kita luruskan sehingga apa yang menjadi keinginan bisa terwujud semuanya. Kalau saya tanya kepada saudara sekalian, saudara punya keinginan enggak? Apa yang menjadi keinginan dari hidup saudara, itu yang harus selalu dipegang. Nanti kita akan sampai ke sana. Kita lanjut, saudara-saudara. Belajarlah rendah hati dengan berkata bahwa semua orang itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Jika kamu menguasai listrik, apakah kamu juga menguasai hal yang lain yang sama seperti kamu menguasai listrik? Belum tentu. Jadi ini saya akan gembosi kesombongan dulu. Ya, kesombongan itu gembosi dulu, baru kita masuk ke pola iman. Kadangkala ada orang sebutlah punya titel profesor. Wah, sombongnya luar biasa. Sebutlah dia profesor elektro, misalnya saudara. Orang jadi profesor elektro jalannya sudah lain. Merasa aku paling hebat di dunia. Nah ini kalau sudah kata paling itu menguasai, repot saudara. Sekarang coba kita akan bikin sebuah perbandingan. Seorang profesor elektro, dia tidak bisa menyombongkan diri. Karena apa? Karena profesor itu tak suruh masak juga belum tentu bisa, saudara. Paling-paling dia bisa masak air atau masak mie instan. Tapi kalau disuruh masak, saya bilang coba tolong bikinkan gulai, atau tolong bikinkan capcay atau fuyong hai. Dia akan angkat tangan. Kenapa? Karena dia menjadi profesor hanya satu bidang. Tetapi tidak bisa dia menjadi sombong karena kamu pun tidak bisa memasak. Ada orang yang sekolahnya tidak tinggi, tapi dia bisa masak. Jadi, di sini saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian, ayo kita gembosi kesombongan yang ada di dalam diri kita. Karena itu justru yang akan menghambat iman, saudara. Ini perbedaannya tipis sekali loh. Iman itu ngomong gede, tetapi kesombongan itu juga sama ngomong gede. Tapi ini yang harus digembosi. Nah, letaknya di mana? Nanti kita akan sama-sama sampai ke sana. Tapi yang terpenting, jangan kita merasa aku paling hebat. Itu yang tidak boleh. Kalau sudah ada kata aku paling hebat, aku paling luar biasa, sehingga timbul rasa sombong, seolah-olah tidak ada orang yang bisa seperti kita. Padahal kalau kita mau lihat keluar sana, orang yang lebih pandai dari kita banyak atau tidak? Sangat banyak sekali.
Jadi selama kita belum menggembosi kesombongan kita, iman kita tidak akan bisa naik, saudara-saudara. Ini yang harus kita ketahui. Sekarang kita lihat yang lebih dalam. Iman dan pikiran itu saling terkait satu dengan yang lain. Nah, saya membahasakan bahwa pikiran itu menjadi kendaraan dari iman. Iman punya keyakinan di dalam hati, tapi kalau pikirannya tidak bisa menerima, ibarat orang cuman berdiri di atas papan nama, menuju ke Jogja, tapi nggak punya kendaraan, cuma nonton papan namanya saja, tapi nggak kunjung sampai, saudara-saudara. Saya ingin betul-betul jemaat Aleph Tau menjadi jemaat yang sukses. Khususnya sukses dalam bidang finansial. Jadi, pikiran kita harus menjadi pikiran orang yang lebih atau excellent, saudara. Saya ambil contoh. Siapa di sini yang ingin bebas dari finansial? Angkat tangan. Ingin bebas loh. Jujur, saudara, jujur. Siapa yang ingin bebas secara finansial? Nah, berarti saudara punya keinginan, bukan? Nah, sekarang saudara, orang yang ingin bebas dari finansial dilarang keras minta-minta pada orang lain. Saudara setuju atau tidak? Karena selama mental kita minta, ekonomimu akan terus ada di bawah. Paham, saudara? Ini yang seringkali orang tidak ngerti hal ini. Dia ingin hidup kaya, tapi pinginnya minta. Ya toh? Nanti kalau dia mengalami kesulitan, nelponi teman-teman. Aku kesulitan, tolong bantu aku. Berarti posisi kita secara alam supranatural itu masih terus di bawah. Dari dulu, dari gereja jemaat yang cuma 8 orang, saya pantang meminta kepada jemaat maupun kepada orang lain. Makanya sampai detik ini saya berani kaor-kaor di mana-mana. Aku pantang meminta, karena kalau saya meminta begini, berarti posisi saya ada di bawah. Kalau saya mau meminta tangan saya seperti itu, hanya kepada Bapak Yahweh. Itu boleh. Tapi kalau kita minta kepada manusia, apalagi orang kalau sedang sulit minta tolong keuangan kepada orang lain dan orang itu tidak bisa bantu, kebanyakan apa saudara? Kepahitan. Menghakimi. Katanya punya kasih. Loh aku kesulitan kok ya ndak ditolongi itu. Omong kosong bicara kasih. Udahlah, nggak usah bicara agama. Aku keluar. Hari ini adalah hari terakhir saya menginjakkan kaki di kehilat ini. Goodbye. Nah, ini tandanya orang yang tidak paham akan pertolongan Bapak Yahweh. Dia kan juga tidak tahu bahwa orang itu sedang dalam kesulitan. Emangnya tahu dia sedang sulit keuangan juga? Enggak toh? Saya mungkin menyebut dengan istilah sawang sinawang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi pikiran kita itu juga menjadi salah satu penentu iman kita itu naik atau tidak. Kenapa kadangkala saya suka bertanya dalam setiap saya khotbah? Karena saya ingin melihat respon saudara. Saudara bisa saja duduk diam, kowe meh ngomong apa karepmu lah, aku ora urusan. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi Anda tidak bisa meresponi firman Tuhan. Tapi ketika kita meresponi, saudara lihat ada energi yang mengalir. Ini saya bicara alam roh loh ya. Saya ngomong, saudara responi, dia masuk ke dalam diri saudara. Dan itu menjadi satu power yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang
mari kita akan melihat bagaimanakah ciri orang yang memiliki iman itu. Seperti apa sih orang yang punya iman? Yang pertama adalah selalu punya tujuan yang jelas. Tujuannya itu jelas. Contoh misalnya, kalau saudara naik taksi, stop taksi, taksinya berhenti. Begitu saudara masuk, sopirnya tanya, gimana? Mau kemana, Bu? Mau kemana, Pak? Lalu kita menunjukkan arah tujuan. Kira-kira apa jadinya kalau ketika ditanya mau kemana ya, Bu? Udah, yang penting jalan saja, nggak usah tanya-tanya. Kira-kira sopirnya gimana, saudara? Orangnya maunya apa sebetulnya? Tak putar-putar nanti tidak bayar. Ya toh? Pasti akan didesak. Tujuannya kemana, Bu? Pak sopir, nggak usah tanya-tanya, jalan no. Saya punya keyakinan sopir itu tidak akan jalan. Mungkin kita diusir, suruh turun dari taksi, iya. Turun, Bu. Aku nggak bisa ngantar ibu. Pasti begitu. Karena apa? Nggak punya tujuan. Kemudian kita naik pesawat. Ketika kita naik pesawat, pasti ada tiket, bukan? Nah, tiketnya itu pasti akan tercantum nama kota atau nama negara. Kalau nggak tercantum, nggak bisa, saudara. Nggak akan bisa. Nah, oleh karena itu, tujuan itu jelas. Contoh kita naik kapal juga, harus ada tujuan kemana. Sekarang kalau kita naik kapal tanpa tujuan, bagaimana, saudara? Ya terombang-ambing, anginnya ke sana, yo ikut ke sana. Nanti ada angin ke sana lagi, ikut lagi ke sana, nggak sampai-sampai. Karena nggak ada tujuan. Yang penting berlayar. Nah, kebanyakan manusia di dunia ini modelnya kayak begitu, saudara. Kalau ditanya, kamu visi dan impiannya apa? Emang visi dan impian itu apa? Maksudnya apa? Ya tujuan hidupmu. Ya yang penting kita berbuat baiklah, jalani hidup ini, mati masuk surga. Walah, orang model kayak begini, jangan pernah berharap dia menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses harus punya tujuan. Setidak-tidaknya saudara berkata, aku harus punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, dan punya income untuk menunjang kehidupan aku. Itu visi yang umum, saudara. Belum lagi nanti visi-visi yang lain bisa dimunculkan. Ya selama saudara gak punya visi, bagaimana Tuhan akan tuntun saudara untuk meraih visi itu? Sekali lagi, orang dengan tipe gak punya visi itu paling banyak di dunia. Gak jelas hidupnya itu mau dibawa kemana. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Lukas, kira-kira Kehilat ini jemaat mau dibawa kemana? Saya jelas. Kehilat ini akan saya bawa masuk ke akar Ibrani yang sebenarnya, sehingga nanti kalau Yesua datang, kita bisa menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, kita bisa masuk Syamayim. Jelas, ada tujuannya. Tapi kalau sekedar kita jalani ibadah, yang penting kebaktian dah. Kalau ada yang mati ya kita layani. Enggak ada tujuan, saudara-saudara. Apa sebabnya orang kadangkala Kehilat punya tujuan saja, jemaat ada yang enggak punya tujuan. Mau bukti? Buktinya adalah ketika dia benturan, keluar dan ibadah di tempat di mana nama Yahweh tidak dimuliakan. Matanya jadi gelap, saudara. Lo emangnya ngerti apa tidak ini orang selama ibadah di sini?
Bukankah di luar nama Yahweh tidak ada keselamatan? Saya tegas, saudara, di luar nama Yahweh tidak ada keselamatan. Itu jelas, iman saya begitu. Jadi ketika engkau keluar, berayang ke sana kemari ke gereja-gereja pengagung nama sesembahan dari bangsa lain, mau cari keselamatan, nggak akan bisa, saudara. Jadi punya tujuan yang jelas. Kenapa saya berani mengatakan yang masih memanggil nama sesembahan lain dilarang keras untuk masuk dalam dunia pelayanan di kehilat kita? Karena ada tujuan jelas. Tapi yang sangat parah justru jemaat yang nggak punya tujuan. Dia hanya melihat kemari tanpa dia tahu bahwa tujuan kita nanti kalau mati harus selamat, dan yang menyelamatkan itu siapa? Harus jelas. Ini yang pertama, tujuan harus jelas. Yang kedua, memiliki kedisiplinan dalam keuangan. Nah, ini kadang orang ngatur, saudara-saudara. Saya punya kedisiplinan dalam soal keuangan. Saya harus berpikir pengeluaran saya itu tiap bulan maksimal harus sekian. Nah, kadangkala pengeluaran itu sudah mencapai limit, sampai batas. Lalu ada orang yang minta tolong sama saya. Ini orang luar, saudara. Orang luar. Pak Lukas, saya minta tolong gini. Saya bilang mohon maaf, untuk keuangan saya tidak bisa bantu karena saya sudah ada di limit terakhir. Kalau dibilang saya ada dana apa tidak? Ada. Bukan tidak ada. Ada. Tetapi untuk saya keluar dari jalur itu tidak bisa. Enggak apa-apa Pak, kan ini cuman, itulah pemikiranmu. Makanya apa? Enggak pernah maju dalam soal keuangan. Tapi kalau saya diatur-atur dengan pola seperti itu, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya punya kedisiplinan. Kalau saya mau ikutin perasaan, waduh mesake ya ditolongin, aduh mesake ya ditolongin, miskin bareng, saudara. Betul tidak? Ini yang harus kita ketahui. Jangan sampai karena kita takut dianggap tidak memiliki kasih, kita korbankan keuangan kita, gagal, saudara. Akhirnya kita justru banyak utang, dan kita bukan mempermuliakan Tuhan, tapi justru mempermalukan Tuhan. Makanya saya didik jemaat di sini, jangan pernah meminta-minta. Karena engkau meminta-minta, engkau posisinya akan terus di bawah. Mungkin pengajaran saya agak aneh, saudara-saudara. Tetapi karena saya memiliki keyakinan, selama kita hidup benar di hadapan Bapa Yahweh, engkau tidak akan pernah meminta-minta, tetapi justru engkau akan memberikan pertolongan begitu banyak orang. Tapi sekali lagi, harus ada limit, ada batas. Enggak ngawur, saudara. Kalau dibilang mengasihi, oh saya mengasihi. Saya melihat orang dalam penderitaan, dia sakit atau ini, saya mengasihi, saya bantu. Tapi begitu limit saya sudah berakhir, tidak mungkin saya keluarkan ke situ. Sekalipun kita punya iman, tapi bukan iman yang buruk. Kalau iman yang buruk tidak menggunakan logika yang benar, akibatnya kecewa. Contohnya, bukankah di gereja-gereja yang lain ada persembahan iman katanya? Ayo persembahan iman, kita mau bangun nih kehilat kita, ya 5M. Ayo siapa yang mau memberikan persembahan iman? Saya. Kamu mau sumbang berapa? Saya 10 juta. Dia teteli semua, keluarkan. Bahkan habis-habisan dia keluarkan. Faktanya, dia banyak kecewa, saudara.
Dan saya menemukan begitu banyak orang yang mengalami kekecewaan karena dia memberikan sumbangan dengan cara yang ngawur, yang saya sebut kena sihir dalam gereja. Sehingga dia brutal, mengeluarkan uangnya brutal. Tujuannya apa? Untuk Tuhan, tapi sebetulnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk mancing, supaya aku bisa dapat lebih besar. Makanya saya katakan, keliru dan kamu akan kecewa. Kita sering melihat jemaat-jemaat yang kecewa, karena memberikan sumbangan besar, ternyata nggak ada hasil sama sekali. Makanya saya katakan bagaimana kita harus memiliki kedisiplinan dalam soal keuangan. Jangan pernah saudara takut dikatakan tidak punya kasih. Yang tahu keuanganmu adalah engkau sendiri dengan Tuhan. Amen. Kemudian yang berikutnya saudara. Kita perlu mempertanyakan kapan kira-kira visi dan impian itu terrealisasi. Menurut saudara, kapan kira-kira engkau punya visi dan impian itu bisa terrealisasi? Kapan saudara? Halo? Sekarang. Amen? Sekarang. Artinya apa? Pikiran kita itu berkata, aku ingin punya rumah, aku ingin punya kendaraan, aku ingin bebas dalam soal finansial. Kapan? Sekarang. Coba saudara lihat ayat ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah mendapatkannya. Jadi pikiran saudara itu berkata begini, aku bersyukur, aku sudah mendapatkannya. Kita kan meminta, betul tidak saudara? Tuhan, berilah saya rumah, berilah saya ekonomi yang mapan. Pertanyaannya, yakin gak doa saudara didengar? Yakin. Selama saudara tidak punya keyakinan bahwa doamu didengar, ya wes tiap hari minta aja terus. Tapi ketika saudara yakin doa saudara didengar, itulah langkah iman yang pertama. Sehingga kita hanya bersyukur, Tuhan saya bersyukur karena aku telah mendapatkannya. Saudara nggak usah banyak tanya, loh kok carane piye? Itu bukan urusan saudara. Yang urusan kita lakukan saja apa yang Yesus ajarkan. Ini yang ngajarin Yesus loh, bukan saya loh saudara. Kalau saya bisa salah, tapi kalau Yesus tidak bisa salah. Karena Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, percoyoho gitu loh. Bahwa kamu telah menerimanya. Telahnya di mana? Di alam roh. Maka hal itu akan. Nah kata akan itu terjadi di dunia fisik, saudara, di dunia nyata. Tapi kita akan melihat realita. Kenapa kok tidak ada gerakan maju? Jangan sampai saudara berkata, oh itu kan layak untuk si A, si B, si C. Nah itu yang saya sebut mental block. Selama mental block saudara masih ada, repot saudara. Yang ada hanyalah kemustahilan. Opo iso yo, opo iso, itu mental block itu. Yang harus saudara kikis. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kemudian yang berikutnya, kita pun harus memiliki mentalitas orang kaya. Kalau kita ingin kaya, kita harus punya mental orang kaya, yaitu bisa membedakan mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder. Ini dalam proses loh ya. Dalam proses, saudara akan menentukan ini kebutuhan primer, ini kebutuhan sekunder. Artinya, mana yang akan diprioritaskan.
Saya ambil satu contoh misalnya. Ini dalam proses ya. Saudara beli mobil, itu kebutuhan primer atau sekunder? Menurut saudara primer atau sekunder? Tergantung. Kira-kira uang saudara cukup untuk membeli mobil atau tidak? Cukup atau tidak? Misalnya cukup. Oke. Sekarang kita pikir kegunaannya untuk apa? Kalau kegunaannya untuk gagah-gagahan, biar orang menganggap kita kaya, itu salah. Lebih baik nggak usah punya mobil dulu. Perhatikan kata dulu ya, tidak usah punya mobil dulu. Tapi nanti ketika kita punya mobil, mobil kita lebih bagus dari yang lain. Nah ini bisa disebut kebutuhan primer, bisa disebut kebutuhan sekunder. Kalau ternyata saudara beli sepeda motor saja bisa, ya apa salahnya kalau kita beli motor saja dulu? Tetap kita menggunakan pola logika di dalam kita menjalani iman, saudara-saudara. Karena kalau nggak pakai logika nanti ngawur. Kemudian ikut arisan. Ini kira-kira kebutuhan primer atau sekunder, kebutuhan pokok atau kebutuhan yang tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Saya setuju. Kenapa kita harus ikut arisan, memaksa diri? Kalau mungkin alasan kita, oh itu supaya kita kumpul-kumpul. Bukankah kumpul-kumpul tidak harus melalui arisan? Bisa nggak kita kumpul tanpa arisan? Bisa saja. Ingat ini masih dalam konotasi proses ya. Pikiran kita masih dalam konotasi proses. Kecuali kalau saudara sudah betul-betul mencapai titik keberhasilan di mana finansial kita sudah bebas. Saudara mau beli mobil 10 kek, nggak masalah. Saudara mau ikut arisan kek, nggak masalah. Tapi konotasi yang saya sampaikan adalah sedang dalam proses. Kemudian kita lanjut. Memberi magwian kepada orang yang mengunjungi ketika kita punya bayi. Betul ya namanya magwi ya? Di Magelang ini. Menurut saudara itu kebutuhan primer atau sekunder? Kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan atau tidak? Tidak. Saya setuju. Tapi faktanya di kota ini masih banyak orang yang segan, saudara-saudara. Kalau engkau punya duit, nggak masalah. Tapi orang yang tidak punya duit mengada-adakan supaya nanti kalau katakanlah ada orang lain ya yang melakukan hal yang sama supaya dia bisa memberikan magwian sama kita. Atau kita mengunjungi orang harus bawa buah tangan atau souvenir. Itu harus atau tidak? Tidak harus. Saya ajari saudara di sini. Karena saya masih melihat di kota Magelang ini. Kalau orang mau mengunjungi orang sakit, kudu bawa buah tangan. Kalau uang saudara ada, silakan. Tapi kalau tidak ada lalu diada-adakan dengan tujuan supaya nanti kalau kita sakit juga dikunjungi, berarti sudah jelas motivasinya salah. Kalau memang kita mengunjungi dengan hati yang tulus, ya kunjungi saja. Saya mengunjungi orang sakit kadangkala saya nggak bawa apa-apa, saudara. Karena bagi saya akan membawakan doa, itu sudah penting sekali. Tapi kalau saudara punya dan ingin memberikan, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, jangan dipaksa. Ingat, saya sedang bicara soal proses. Selama saudara tidak bisa ikut aturan ini, ekonomi kita akan bobol terus, saudara. Nggak akan pernah masuk.
Dan kalau saudara itu mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang punya anak, tidak membawa apa-apa, dan yang punya anak berpikir, wong ngunjungi kok orangnya iya apa-apa, itu berarti motivasi dikunjungi juga sudah salah. Jadi ini yang harus saya luruskan, saudara-saudara, agar kita tidak kobol-kobol dalam soal keuangan. Sampai di sini saudara bisa ikuti? Ini masalah iman, saudara. Kemudian yang berikutnya, mengunjungi orang tua. Ini kebutuhan primer atau sekunder? Kebutuhan pokok atau kebutuhan tidak terlalu penting? Penting atau tidak? Penting. Ini kebutuhan primer. Bisa mengunjungi orang tua. Dan itu pun kalau ada kesempatan, ada waktu. Jangan sampai kita sedang dikejar-kejar waktu, tapi kita abaikan. Kalau orang tuanya itu dekat, gak masalah. Lah kalau jauh, yang penting kita bisa intens mengasihi, mungkin bisa ditelepon, tanyain keadaannya, kita bisa datangin sekali-sekali, itu penting saudara. Tetapi bukan berarti lalu kita dumeh itu penting tiap hari ditunggoni orang tuanya sampai gak kerja, ya itu sudah gak masuk akal seperti itu. Kemudian yang berikutnya saudara, yang kelima, ada getaran di hati saat menyebutkan iman itu tanpa ragu. Ini yang penting, ini sudah mulai masuk dalam dunia energi. Ketika kita punya keinginan memiliki rumah atau mobil, ketika kita berbicara tentang rumah dan mobil, adakah getaran di hati kita bahwa aku sudah mendapatkannya? Atau kita hanya cerita biasa tanpa ada gerakan apapun? Nah ini juga penting saudara. Karena iman itu menyangkut logika dan hati. Di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal dikatakan, for us he think in his heart, so is he. Apa yang kamu pikirkan di dalam hati, itulah yang akan terjadi. Saya berulang kali membahas masalah think dan heart. Think itu harusnya arahnya ke mind. Heart itu harusnya arahnya ke feel. Tetapi kenapa think kok bisa mengarah ke hati? Pikiran kok mengarah ke hati? Artinya ketika kita berpikir bahwa aku percaya dan hatimu menerima, atau sebaliknya, hatimu memiliki kepercayaan dan logikamu juga menyetujui, maka itu pasti terjadi. Tapi kadangkala kita punya iman, oh saya punya iman, saya akan pergi ke luar negeri, tapi logika kita nggak bisa terima. Bagaimana bisa terjadi saudara? Imannya oke, siap aku pergi ke luar negeri, tetapi logikanya berkata, wah kayaknya nggak bisa deh, secara logika lah, duitnya kadek ngendi. Ya toh, itu kan bertentangan antara otak dan hati, gak nyambung saudara. Makanya saya katakan ini mesti nyambung dulu nih. Harus dideteksi. Hatinya dan otaknya itu harus sejalan. Ini banyak yang gagal di sini saudara. Hatinya yakin, ngomongnya besar tentang iman, oke. Tapi logikanya berkata, gak mungkin deh kayaknya. Kalau sudah seperti itu, mungkin saya menganjurkan engkau perlu meditasi dulu dah. Masuk ke dunia keheningan. Selaraskan itu antara logika dengan perasaan saudara. Ketika logika dan perasaan saudara nyambung, pasti goal saudara. Bukan semoga lagi, bukan mudah-mudahan, pasti akan terjadi.
Makanya logika harus benar. Kemudian yang keenam, dilarang merekayasa akan datangnya mujizat. Kalau logika dan hati sudah nyambung, nggak usah logikanya ikut kerja. Kira-kira nanti yang ngasih berkat itu siapa ya? Kemudian ada lagi yang berkata, kira-kira cara Tuhan memberkati saya ini bagaimana ya? Sekali lagi itu bukan urusan kita, saudara-saudara. Atau ketika kita tadinya tidak ada apa-apa, lalu begitu kita beriman, yakin di pikiran dan hati, tiba-tiba kita mendapatkan pekerjaan. Langsung logika kita muncul kembali kan? Wah, jangan-jangan ini jalannya Tuhan. Malah yang terjadi gagal, saudara. Saya berikan sedikit contoh-contoh. Ketika dulu di gereja lama, mamah saya itu biasa kalau datang bawa beras. Dan kebetulan waktu itu berasnya sudah habis. Dan mamah saya telepon, saya sudah berdoa, Tuhan tolong. Persediaan sudah menipis. Begitu mama saya telepon, pikiran saya kerja lagi. Wah, dia pasti datang bawa beras. Tapi faktanya datang bawa beras atau tidak? Tidak. Mesti gitu loh, saudara. Kenapa? Karena kita yang merekayasa. Jadi sebelum itu mujizat terjadi, kita jegal dulu jalannya Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang tidak bisa dipikir dengan pikiran manusia. Karena tiba-tiba, loh kok berkatnya justru datangnya dari ini, kok aneh, yang gak terpikirkan. Bukankah Rabi Saul mengatakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, nanti Tuhan memberi kepada kita? Ya kan, saudara? Jadi jangan merekayasa. Dari siapa, bagaimana caranya, nggak usah. Yang kita pikirkan adalah pokoknya saya bisa, itu saja. Kan tadi Rabi Saul katakan, I can do all things in Hamasiyah. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Hamasiyah. Yang merekayasa ini yang repot, saudara. Jadi sekali lagi, apakah nanti di dunia fisik seolah-olah ini menjadi jalan, logika kita nggak boleh keluar. Biarkan flowing on the spirit. Apakah yang dipakai itu adalah kerjaan kita yang sedang terjadi, atau tidak, bukan urusan kita. Yang kita pikirkan adalah, pokoknya saya dapat, itu aja. Dari mana? Dari Bapak Yahweh. Amin, saudara. Kira-kira saya ngomong di poin ini, saudara paham atau tidak? Ya, jangan pernah kita merekayasa datangnya dari mana. Nanti segala sesuatu akan berjalan dengan sendirinya. Nggak usah kita berpikir, oh ini mungkin, oh itu mungkin. Sama seperti kalau saya ngajari saudara naik mobil, ya, di start mobilnya, kemudian persneleng atau koplingnya ditekan, persneleng dimasukkan, gas ditekan, dan kopling dilepas, mobil pasti jalan. Itu sudah pasti, ikutin aja aturan itu. Nggak usah mikir, lah olinya nanti muncratnya kemana ya? Giginya itu berputarnya kemana kira-kira? Itu mah bukan urusan kita. Urusan kita adalah lakukan saja, pasti jadi. Itu saja. Seorang pilot, dia mengendarai pesawat, dia tidak akan mau melihat pakai pandangan mata tentang pesawat itu sampai atau tidak secara fisik. Karena di depannya itu sudah ada alat instrumen, begitu banyak. Dia tahu pesawat ini sampai mendarat atau ketinggian seberapa, itu dari panel yang ada di kokpit pesawat. Tidak mungkin
pilot itu waktu mau menurunkan pesawat dianguk-anguk di jendela. Tidak mungkin, dianguk-anguknya bannya wis nempel apa durung, tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena bannya ada di bawah. Dia cukup percaya saja dengan panel, percaya saja. Yang tertulis di panel itu yang terjadi di pesawat. Nah, kita itu punya panel sebetulnya. Panelnya apa? Firman Tuhan. Yakini saja. Kalau seorang pilot mengendarai pesawat, dia sudah melihat panelnya itu sudah mau nyampe, tapi kita nggak percaya, repot saudara. Coba kalau saudara lihat di YouTube itu ada kokpit pesawat, itu suka di-shoot. Itu kalau sudah sampai 1000 meter dari landasan, itu ada suara, ya. 500, 400, 300, 200, terus turun terus. Begitu sudah 100 itu langsung diturunkan, saudara-saudara. Tapi kalau 100 pilotnya emangnya wis tekan apa durung? Sudah nyampe belum nih? Dia nggak percaya dengan suara itu. Ya nggak akan turun, saudara. Kebingungan sendiri. Coba saudara lihat itu di kokpit pesawat, setiap pesawat mau turun, nanti pasti ada suara begitu. Biasanya mulai dari 500, 500, nanti turun lagi, 400, 300, terus begitu sudah 100 langsung diturunkan, langsung turun. Kenapa? Karena pilot itu percaya instrumen ini benar. Begitu juga kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu benar, pasti terjadi. Jadi nggak usah ragu, saudara. Bapa Yahweh itu luar biasa sempurna. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, hindari teman atau orang yang berenergi negatif. Karena agar energi kita tidak tersedot oleh orang-orang itu. Coba kalau saudara melihat di dalam media sosial atau pertemanan biasa, saudara akan menemukan orang-orang yang berenergi negatif. Jangan pernah saudara bergaul dengan orang yang seperti itu. Karena yang terjadi, energimu akan terus disedot oleh mereka. Jadi kalau misalkan saudara punya teman yang berenergi negatif, energi negatif yang tukang marah-marah, gampang tersinggung, suka membuli kita, itu orang yang berenergi negatif. Jangan pernah bergaul dengan mereka. Karena engkau bergaul dengan mereka, habis energi saudara. Dan saudara akan kecewa nanti. Karena apa? Karena teman-teman kita itu akan menghabiskan kekuatan iman kita. Makanya Rabi Saul mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu sudah ada dalilnya, saudara. Sudah ada aturannya. Tapi kalau kita tetap seperti itu, habis energi kita. Kita akan gelo. Kenapa ya kok Tuhan tidak menolong? Bukan Tuhan tidak menolong. Energi kita yang kehabisan. Gak bisa lagi meraih mujizat. Karena kita terlalu fokus kepada energi negatif. Ini dunia ilmu pasti, saudara. Kalau kita bicara energi negatif itu sifatnya selalu menyedot. Misalnya, saudara punya aki, itu kan ada positif dan negatif. Negatif itu akan nyedot positif. Begitu positifnya ditempelkan ke negatif, maka energi positifnya akan korslet dan habis. Yang ada tinggal energi negatif. Energi negatif itu memiliki daya tarik yang hebat, saudara. Sehingga kalau positifnya nempel, positifnya akan habis, tinggal negatif semuanya. Artinya positifnya juga tidak memiliki kekuatan apapun. Tulisannya aja positif, tapi begitu diukur pakai avometer,
nggak ada voltnya, 0. Karena energi negatif juga 0. Dari apa yang saya sampaikan, saudara perlu mulai merenung. Jangan sampai saudara takut dibilang sombong oleh teman-teman yang berenergi negatif. Bukan cuma teman, kalau kita nonton sesuatu merasa nggak nyaman, udah matiin saja. Karena akan menyedot energi positif saudara. Akibatnya apa? Iman kita tidak kunjung sampai. Nah, malam hari ini saudara-saudara, saya sudah tunjukkan kepada Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana cara kita bergerak agar supaya iman kita terus maju. Yakin semuanya Tuhan itu yang atur. Amin. Kita kadang tidak punya kemampuan, tapi Bapak Yahweh yang atur. Tadi sewaktu saya memasukkan file, saya dapat telepon dari Belanda, saudara. Dia katakan apa? Pak Lukas, tiket pesawat dari Belanda ke Jerman sudah oke. Langsung dia kirim WhatsApp-nya ke saya. Saya lihat, wah sudah masuk. Ya. Dukung doa. Selama 2 minggu saya melayani pekerjaan Tuhan di Eropa. Sasarannya adalah Belanda, Jerman, dan Swiss. Swiss saya baptis beberapa orang. Agar tidak ada hambatan sama sekali. Apakah saya mampu mengatur tiket pesawat? Enggak mampu, saudara. Tetapi dengan kita memancarkan energi positif, Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang baik. Ketika kita memancarkan energi positif, sudah langsung Tuhan kasih channel untuk orang-orang baik. Cuman waktu itu saya sempat ditanya, Pak Lukas di Jerman mau berapa lama? Saya bilang 1 hari. Saya nggak mau lama-lama. Dan ternyata tadi sudah diberitahu tiket pesawat dari Amsterdam ke Stuttgart sudah beres. Saya bersyukur kepada Bapak Yahweh. Jadi di Jermannya saya di kota Stuttgart, saudara. Ya, dukung doa karena semuanya ini saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan yang atur semuanya. Yang penting visi saya berhasil, itu saja. Ya. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisa mempraktekkan apa yang menjadi visi dan impian saudara seperti apa yang saya sampaikan, terjadilah. Dan sukses besar untuk saudara semuanya. Haleluya.